Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, warga kampung Panglong Desa Berakit. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Berakit, Ibu Dea Fitriani beserta jajarannya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Kemudian yang saya hormati Ibu RW 16 Kampung Panglong, yaitu Ibu Putri Tiara beserta jajarannya. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang. Kemudian yang saya hormati Ibu RT 03 Kampung Panglong yang saat ini mewakili Pak RT-nya yaitu Ibu Nurvina Hati. Selamat siang Bu Vina. Selamat siang. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu sekalian warga Kampung Panglong Desa Berakit yang hari ini bersedia hadir di dalam Zoom meeting untuk bisa sama-sama berdiskusi tentang desa tercinta kita ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Fisip, Prodi Sosiologi. Untuk saat ini saya tinggal di Kota Batam, tepatnya di Kecamatan Batu Aji, dekat dengan Masjid Agung, Pak. Ya mana tahu nantinya mungkin Bapak atau Ibu sekalian ada yang mau liburan ke Batam, bisa sekiranya calling saya gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang mana telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya pada siang hari ini. Ya walaupun saya mohon maaf sekali belum dapat bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu sekalian nih. Karena memang kondisi COVID saat ini masih belum sepenuhnya hilang dari kehidupan kita saat ini. Ya alhamdulillah saya sangat senang Bapak Ibu sekalian mau menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk masuk ke room Zoom ini untuk memberikan sedikit informasi kepada saya sekaligus berdiskusi mengenai desa kita ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi tujuan saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi via Zoom hari ini adalah untuk mencari informasi mengenai sejarah-sejarah yang pernah terjadi di Kampung Panglong, Desa Berakit ini. Selain itu, saya juga ingin mencari tahu permasalahan apa sih yang mungkin Bapak Ibu sekalian hadapi di Desa Panglong ini. Di mana nantinya insya Allah solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut coba untuk kita cari bersama melalui room diskusi hari ini. Semoga apa yang akan kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar ya Pak Bu. Amin. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengetahui dulu nih, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang mengetahui bagaimana sih asal-usul atau sejarah dari Desa Berakit ini. Bagaimana Bu? Mungkin ada yang ingin bercerita gitu, berbagi ilmu atau pengalaman mengenai Desa Berakit ini. Mungkin Ibu Kepala Desa atau Ibu RW kiranya mau menjadi pembuka cerita gitu. Pada ibu-ibu saya persilahkan. Baiklah, saya sebagai selaku Ibu Lurah dari Desa Panglong ini, saya mengizinkan mematikan kamera terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang bagi Bapak Ibu sekalian, warga Kampung Panglong, Desa Berakit dan Ananda Muhammad Andriansyah selaku mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit hal yang saya ketahui mengenai sejarah Kampung Berakit ini. Jadi ada dua versi yang saya ketahui mengenai asal-usul nama Berakit itu sendiri, di mana pertama nama Berakit itu berasal dari kata rakit. Seseorang saat orang luar datang ke Berakit melihat sebuah rakit di Tanjung Rakit ini, dari penemuan rakit itulah masyarakat menyepakatinya nama daerah tersebut menjadi Berakit. Versi kedua, nama Berakit itu diberikan karena daerah Berakit tersebut nampak jauh dari lautan seperti rakit. Daerahnya yang menyerupai tanjung yang pasirnya putih, dari kejauhan terlihat seperti rakit yang beriringan. Dari sinilah dapat dinamakan Berakit.
Mungkin ada tambahan dari Ibu Putri selaku orang yang dituakan di kampung ini. Baik, Bu Putri, Baik, mungkin. baik. Untuk yang saya ketahui, dahulu dari Desa Berakit ini pernah menjadi tempat tinggal para nelayan-nelayan dan TNI saat Ganyang Malaysia. Relawan-relawan dari TNI ini banyak ditempatkan di daerah Berakit untuk berjaga-jaga dan persiapan menyerang ke negara jiran tersebut. Nah, alasannya karena Desa Berakit ini sebagai daerah yang berbatasan dengan Malaysia. Jarak dari Berakit ke Malaysia sangat dekat dan bisa ditempatkan dalam waktu kurang lebih 45 menit menggunakan speedboat. Nah, Bu, kira-kira kejadiannya itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 1962-an lah, kira-kira. Bagaimana Bu kondisi saat itu, Bu? Saat itu banyak TNI yang ditempatkan di Berakit ini yang tinggal di rumah-rumah warga termasuk di rumah saya waktu itu. Bagaimana Bu kondisi ekonomi saat itu? Apakah terdampak dengan adanya upaya Ganyang Malaysia tersebut, Bu? Seingat saya ya, perekonomian tetap dalam kondisi yang aman-aman saja. Namun, saya kurang tahu, karena pada saat itu saya masih kecil. Baik, Bu. Mungkin ada lagi, Bu, dari tambahan dari ibu-ibu lain? Seingat saya, dulu nih Desa Berakit sempat menjadi tempat pengungsian para pengungsi Vietnam gitu deh. Oh, gimana tuh Bu kejadiannya? Tahun berapa kira-kira? Mungkin bisa berbagi gitu, Bu. Itu terjadi kayak adanya perang saudara di tahun 75 ya, 1975 yang menyebabkan di mana warga Vietnam mengungsi ke sini. Warga Vietnam tuh banyak memilih mengungsi ke sini dan negara-negara lain tuh menggunakan perahu kayu. Jadi orang-orang sini sebutnya manusia perahu. Di Indonesia tuh pun manusia perahu asal Vietnam terdampar di beberapa pulau ya. Pulaunya di Berakit inilah salah satunya. Oh gitu ya Bu. Cukup menarik sekali ya. Mungkin ada tambahan lagi Bu. Yang saya tahu di Berakit ini kan ada orang suku laut ya. Bagaimana tuh asal-usulnya Pak? Atau Ibu sekalian? Saya mau menambahkan, di sini saya juga pernah meneliti tentang suku laut ya. Hasil temuan saya bahwa pada tahun 1962, di sini suku Berakit ditemukan pertama kali oleh orang suku laut. Nah, saat ini orang suku laut terus-menerus berkembang dan menjadi sekitar 75 kakak dari orang suku laut tersebut gitu. Untuk saat ini Bu, bagaimana perkembangan orang suku laut di Berakit ini Bu? Ya, yang saya ketahui pernah ada bantuan dari Pemkab Bintan melalui dana APBD Kabupaten Bintan pada tahun 2010 telah mengalokasikan anggaran sebesar 1.300 juta rupiah guna merealisasikan program rumah tak layak huni. Dana ini diperuntukkan secara khusus untuk masyarakat suku laut di kampung Panglong di Desa Berakit ini. Rehab rumah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan rumah dan permukiman masyarakat yang layak bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan. Baik Bu, untuk saat ini mungkin ada masalah seperti apa gitu di desa ini Bu, yang perlu kita atasi bersama-sama atau perlu kita bicarakan gitu di diskusi saat ini. Baik, Mungkin saya sebagai Bu Dea. Baik, saya sebagai Ibu Lurah, untuk saat ini masalah yang dihadapi adalah banyak orang suku laut yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, Pak.
mahasiswa Andre. Baik Bu, untuk solusi yang mungkin dapat menjadi opsi untuk permasalahan tersebut seperti apa gitu kira-kira? Mungkin dari Ibu Lurah atau Ibu RT RW sekalian. Baik, saya izin mematikan kamera terlebih dahulu. Jadi solusinya itu kalau dari saya pribadi, kita dapat membantu orang-orang suku laut dengan desa-desa, Bu. Dengan anggaran desa kita dapat membantu kesejahteraan orang suku laut. Seperti itu. Mungkin dari Bu Lurah ada tambahan atau masukan? Untuk saran dari saya, mungkin kita dapat mengajukan kembali hal ini kepada pemerintah, khususnya pemerintahan daerah, untuk lebih memperhatikan orang-orang di suku laut ini. Untuk orang suku laut sendiri, Bu, apa sudah bisa bergaul gitu secara baik dengan masyarakat sekitar? Karena kita tahu kan mereka lama tinggal di laut dan hanya berinteraksi dengan mereka-mereka saja gitu, Bu. Menurut saya ya, selama saya berbaur sama orang-orang di sini ya, sebagai suami saya kan RT juga kan di sini ya, RW. Mereka udah bisa berbaur gitu, anak-anaknya pun udah sekolah juga. Mungkin ada dari Bu Lurah gitu. Iya, dana biaya sekolah dari anak-anak sekolah nih dari mana gitu Bu? Apa mereka bayar sendiri atau dibantu, ada bantuan dari pemerintah gitu? Udah ya, Gimana Bu Lurah? ke mute Bu. Untuk Iya Bu, untuk biaya dana sekolah anak-anak suku laut tuh kan mereka mungkin tergolong masyarakat yang tidak berkemampuan gitu. Apakah biaya sekolah dari mereka itu memang mereka keluarkan sendiri atau ada bantuan dari pemerintah gitu? Maaf sebelumnya, tadi anak saya ganggu sebentar. Untuk biaya persekolahan itu biasanya ditanggung oleh pemerintah desa. Oh, dari pemerintah desa ya Bu? Ya, baiklah. Untuk hasil diskusi hari ini mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan atau dapat kita bicarakan. Mudah-mudahan masalah di desa ini dapat terselesaikan dengan cara gotong royong bersama-sama masyarakat gitu ya Bu ya. Untuk Desa Berakit sendiri apakah tidak pernah terjadi bencana gitu Bu di Desa Berakit? Kalau bencana sih ya ada lah kayak banjir ya biasa, banjir, angin ribut gitu aja kok. Untuk itu apakah tidak mengganggu perekonomian Bu? Ya kan orang-orang sini kan nelayan juga. Kalau banjir atau angin kencang tuh susah juga untuk nelayan. Jadi ya ada juga lah masalah-masalah gitu. Kan yang saya tahu gitu, nelayan itu kan tidak melaut terus-menerus gitu Bu. Jadi selain melaut mungkin ada penghasilan atau pemasukan lain gitu dari orang-orang Desa Berakit. Oh, kayak Bapak juga selain jadi RW juga ini ngelaut. Kalau nggak ngelaut, angin kencang dia nguli. Juga bantu-bantu gitu, bangun-bangun. Oh, berarti memang ada pemasukan lain gitu ya Bu. Jadi tidak terpokok pada perekonomian melalui nelayan gitu ya. Iya, kalau nggak ada pemasukan deh, macam mana mau beli beras kan kita juga mau makan tiap hari. Jadi carilah uang tambah-tambahan. Apalagi sini tempat susah juga untuk dijangkau, mau pergi ke pasar kan butuh bensin banyak, minyak banyak. Jadi butuh Ya, uang Bu. gitu. Apakah ada program gitu Bu dari pemerintah tentang
apa misalnya swadaya masyarakatnya untuk membangun potensi-potensi masyarakat untuk bisa berkarya dan apa namanya menciptakan lapangan kerja sendiri gitu, Bu? Alhamdulillah buat di lingkungan RW saya Bapak kan dapat amanah dari Pak Lurah, suaminya Ibu Dea tuh. Kami dapat bantuan juga warga sini untuk pelatihan jahit, bikin rengginang, itu semua. Untuk bantu-bantu lah, alhamdulillah tercukup gitulah. Dan dapatlah kami uang-uang tambahan gitu karena dapat pelatihan kayak gitu. Senang juga warga-warga di sini. Ya, Bu, jadi ada kegiatan gitu di rumah selain nungguin Bapak pulang. Baik, Bu. Mungkin diskusi kita hari ini kita sudahi saja karena mungkin memang ibu-ibu mungkin punya kesibukan lain dan dari hasil diskusi kita hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Berakit ini pernah menjadi tempat bagi TNI ketika mereka ada aksi untuk mengganyang Malaysia, lalu pernah juga dijadikan tempat singgah orang-orang Vietnam ketika konflik gitu. Dan untuk permasalahan di Desa Berakit ini biasanya itu karena tentang perekonomian orang suku laut gitu dan perekonomian masyarakat Berakit itu sendiri. Dan sepertinya memang permasalahan-permasalahan tersebut sudah teratasi gitu dengan adanya bantuan dari pemerintah, lalu masyarakat yang saling mengayomi dan saling tolong menolong gitu di Desa Berakit. Semoga pertemuan kita kali ini nantinya kita bakal bertemu lagi secara langsung. Mungkin Bu, saya akan ke Berakit. Jadi saya terima kasih sekali kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya hari ini untuk membahas tentang masalah di Desa Berakit. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ade Andre dari kampus Umrah ya. Semoga kuliahnya lancar. Amin. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih semua.